Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltum, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 10. Ternyata dia presdir. Seorang wanita cantik dengan pakaian terbaiknya yang sedikit terbuka di bagian belahan dadanya, sedang berjalan memasuki sebuah gedung yang dikenal dengan kantor pusat Anatarna Group. Ya, dia adalah Yunma. Dan ada seorang pria yang menemaninya, itu yang tidak lain adalah Johnny, adik kandungnya. Namun di saat memasuki pintu, Yunma yang berjalan seraya dengan asyiknya merapikan rambut serta bajunya, tiba-tiba terpental sehingga dirinya hampir terjatuh. Beruntung ada Johnny yang dengan sigap menangkap tubuh kakaknya, Yunma. Kedua kakak beradik itu menengadahkan kepalanya, menatap seorang pria tampan yang Yunma tabrak. Begitu familiar. Apakah ini cuma mimpi atau kenyataan? Seorang pria dengan setelan jas hitamnya terlihat tampan, namun masih saja buruk di mata Yunma dan Johnny. Seketika, gelak tawa terdengar dari kedua kakak beradik itu. "Wisnu, kamu bermimpi jadi bos di sini. Pakai jas pula." "Haha," ucap Johnny tanpa rasa malu. "Iya benar. Sepertinya dia sudah gak waras," sambung Yunma menimpali dengan diiringi tawa mengejeknya. Kedua bersaudara itu benar-benar tidak mengenal tempat dalam menghina seseorang. "Kamu." Rian yang hendak maju dan ingin menghajar Johnny dan Yunma, seketika dihentikan oleh Wisnu dengan sedikit gerakan tangannya. Semua pegawai yang ada di sana menatap Johnny dengan mata melotot. Bagaimana bisa mereka menghina seorang presdir dari Anatarna Group? Sepertinya masalah besar akan menimpa dua beradik itu. Begitulah pikir mereka. Wisnu tetap diam mendengarkan hinaan Johnny dan Yunma, sampai pada akhirnya ia mulai membuka suara. "Sudah puas menghinanya," ucap Wisnu dengan aura dinginnya. "Ayo Rian, kita pergi." "Jangan hiraukan mereka," ucap Wisnu lagi. "Kalian akan menyesal karena sudah menghina Tuan Wisnu," ujar Rian memperingati sebelum meninggalkan Yunma dan Johnny. Gelak tawa kembali terdengar dari keduanya. Mendengar panggilan Tuan dari Rian untuk Wisnu semakin membuat mereka merasa geli dan lucu. "Sudah, ayo. Sebaiknya kita ke ruangan presdir secepatnya," ucap Johnny setelahnya. Keduanya pun pergi tanpa wajah berdosa, bahkan tatapan sinis pegawai Anatarna Group kepada mereka sama sekali tidak mereka hiraukan. 2 jam kemudian. "Duh, kok lama banget sih? Seharusnya kita sudah ketemu sama presdirnya sejak tadi," rengek Yunma kesal. "Tunggu aja dulu. Sebentar lagi palingan juga datang," balas Johnny menenangkan kakaknya yang cerewet itu. 5 jam kemudian, Yunma dan Johnny benar-benar dibuat kesal. Beberapa kali mereka bertanya akan keberadaan presdir kepada sekretarisnya, namun jawaban dari sekretaris itu tetap sama. Disuruh menunggu 15 menit ke depan. Dan sialnya Johnny setiap 15 menit sekali mendatangi sekretaris itu karena ulah kakaknya yang cerewet. "Sebaiknya kita pulang saja. Kita gak dianggap banget di sini. Apalagi presdir itu benar-benar membuatku jengkel," ucap Yunma geram. Johnny tidak menjawab, namun langkah kakinya menunjukkan bahwa ia menyetujui usulan kakaknya itu. "Pak Johnny dan Nona Yunma," seru seseorang dari belakang. Yunmi dan Johnny langsung menoleh ke arah suara. "Tuan sudah menunggu Anda di ruangan kerjanya," ucap sekretaris itu dengan langkah malas. Yunma dan Johnny akhirnya berbalik dengan membawa beberapa berkas yang sempat mereka bawa sebelumnya. Di ruang kerja, "Tok, tok, tok, masuk," sahut seseorang dari dalam. Johnny dan Yunma masuk ke dalam ruangan setelah mendapatkan jawaban.
Selamat sore Pak, ucapan Johnny terhenti dikala ia melihat sosok Rian sedang berdiri di samping seorang pria yang tengah membelakangi mereka itu. Kamu, pekik Yunma kaget seraya menunjuk Rian. Rasa khawatir mulai menyelimuti hati Yunma. Johnny meraih tangan kakaknya untuk tidak menunjuk laki-laki yang ada di depannya ini. Rian nampak menyeringai, memberikan senyuman devilsnya kepada Yunma dan Johnny. Pria yang sempat membelakangi Johnny dan Yunma, kini memutarkan kursinya dengan sekali dorongan saja. Sekarang pria itu saling berhadapan kepada Yunma dan Johnny. Johnny dan Yunma membulatkan mata dengan mulut menganga. Selamat datang di perusahaan Anatarna Group, ucap Wisnu menyeringai. Kamu presidir itu, ucap Yunma, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Bersambung.